Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Sabtu 8 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini kembali lagi saya menghadirkan tentang komentar-komentar ngakak yang dilontarkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Dalam cuplikan video saya kali ini saya akan menyajikan kepada pemirsa sekalian di mana Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa taman itu adalah tempat parkir air. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air bukan? Ya memang begitu. Nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi kita punya kepentingan. Pemerintahan 2019 sampai 2020, Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan. Satu tok puskesmas kelurahan yang terbangun. 5 tahun loh. Selama 5 tahun. Jadi Jakarta tuh memiliki 267 kelurahan. Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan. Yang terdekat Gambir, ya itulah pokoknya. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan, belum terbangun puskes kelurahannya. Ngisi-sini nih. Gitu loh. Statusnya apa? Nggak mencapai target, jauh dari target. Orang bangun 5 tahun masa nggak bisa bangun satu. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Menurut saya, ide tentang kelanjutan itu jauh lebih penting bagi publik daripada perubahan. Kenapa gitu? Anda mau berubah dari 80% orang yang puas, kan aneh juga tuh. Ya, betul. Itu dikonfirmasi oleh survei mengenai kepuasan publik terhadap Jokowi. Kan setidaknya sekarang kan, setidaknya sekarang ini kalau kita lihat di survei, 80% orang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Tiba-tiba di tengah itu Anda mengatakan, kita harus berubah, kita harus berbeda dari Pak Jokowi. Gimana? Kan itu artinya Anda hanya menyasar 20% orang gitu loh, kira-kira tuh ya kan. Ya itulah yang dilihat sekarang kan. Makanya kan dia cuma dapat 32% kalau dia berhadapan dengan Pak Prabowo gitu. Kenapa bisa begitu tuh? Karena nggak laku isu perubahan itu, isu antitesa itu di tengah tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi. Beda kalau misalnya tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 60%. Atau misalnya tingkat kepuasannya itu kayak zaman SBY pada periode yang sama, Ray. Ya, yang kedua. Iya, menjelang akhir periode kedua kan SBY itu 30%. Ya, turun drastis. Iya, turun drastis. Sehingga orang butuh figur baru. Orang butuh figur yang berbeda. Perubahan itu jadi berbunyi gitu. Tapi kalau tingkat kepuasan orang pada kinerja pemerintah yang sekarang 80%, Anda menggaungkan perubahan, ya Anda memang mendapatkan sisanya itu. Yang Anda sasar itu yang 20% gitu loh, bukan yang 80% gitu. Pidato Anies Baswedan, calon presiden Indonesia 2024. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan,
keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Gimana nih menurut kalian? Kalau aku sih bingung ya, yang dimaksud itu apa gitu. Jadi tuh sebenarnya gimana Pak Anies ini konsepnya, gagasan karya atau gimana nih? Bingung nih masyarakat Indonesia nih. Gimana nih menurut kamu guys? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan like video ini karena aku bakal upload setiap hari video terbaru khusus buat kamu. Thank you and see you the next video. Bye bye. Saudara-saudara, kita sekarang ekonomi ke-16 di dunia, dan semua angka menunjukkan bahwa kita menuju ke ekonomi ke-8, ke-7. Jadi nanti mungkin presiden kita bukan G20 lagi, dia akan ikut di G8 atau G7 ya. Jadi kalau kita lihat, masalahnya adalah kalau kita keluar dan prestasi kita, prestasi pemerintah di bawah Pak Jokowi sebenarnya sudah benar-benar dikagumi oleh seluruh dunia. Kita sekarang inflasinya 4%. Coba lihat di negara mana di dunia 4%. Yang lebih baik dari kita mungkin Cina, Tiongkok 1,8%. Tapi sistemnya Tiongkok kan lain, ya kan? Mungkin ada pengusaha mau naikin harga, dipanggil aja, turunin, besok dia langsung turun, ya kan? Kalau nggak turun, ya hilang untuk setahun. Pertumbuhan ekonomi kita 5%, bayangkan, lebih baik dari banyak negara. Inggris aja 0,2. Singapura yang dari dulu selalu kita kagum 0,4. There must be something that we have done. Kita 5%. Kelemahan kita sebagai bangsa sering tidak mau mengakui keberhasilan kita sendiri. Nggak tahu, mungkin terlalu lama dijajah kita kali ya. Jadi kita ini minder, apa itu ya, punya rasa rendah diri. Kalau ada tim sepak bola kita berhasil, ya kan, 32 tahun tidak berhasil, hari ini berhasil, wah rakyat baru. Sekarang ini pemerintah kita berhasil, tapi banyak yang tidak mau mengakui. Kapten kesebelasan kita ya Pak Jokowi, ya kan? Aku ya striker lah, ya kan? Iya kan? Ya kalau menang ya beliau dapat piala, yang pegang piala kan beliau, benar nggak? Itu kenapa kita ya kan masih ada, kalau saya perhatikan ya, mau perubahan lah, ya kan? Kalau sudah bagus, bukan perubahan yang kita mau, tapi peningkatan kemajuan, perbaikan apa yang sudah ada, kan begitu. Tapi saya nggak boleh kampanye di sini ya, jangan. Nanti dimonitor lagi. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati. Nah, kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu diubah? Ya. Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat kekuasaan di Indonesia ini. Demokrat, pernah memimpin koalisi, bahkan memimpin presiden 2 periode. Ditambah dengan Nasdem selama 10 tahun terakhir ini terlibat. Beda kalau kemudian Nasdem pada tahun 2014 newcomer sama sekali belum pernah berkuasa, mengusung perubahan restorasi itu masuk akal. Kemudian PKS juga pernah bergabung menjadi koalisi pemerintah selama 10 tahun zaman Pak SBY. Iya. Jadi ini apanya mau dianggap perubahan? Oke guys,
dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah menyaksikan bersama-sama. Hal yang paling menarik ketika kita berbicara Anies Baswedan itu adalah simbol perubahan. Pertanyaan saya, apa yang mau dirubah? Ini adalah hal yang sangat membingungkan bagi saya dan mungkin bagi pemirsa sekalian. Dari dulu sampai hari ini, para pendukung Anies Rashid Baswedan selalu berbicara tentang perubahan. Anies Rashid Baswedan pun sama. Dia selalu berbicara tentang rekam jejak dan tentang perubahan itu. Tetapi sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak ada yang tahu konsep-konsep dasar perubahan yang akan diterapkan oleh seorang Anies Rashid Baswedan itu seperti apa. Kita semua tidak tahu. Sehingga bagi saya secara pribadi menilai bahwa konsep-konsep perubahan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan itu adalah kata-kata omong kosong, narasi-narasi pemanis, narasi-narasi yang hanya mau membohongi rakyat Indonesia. Sehingga saya seringkali mengatakan bahwa cara bicara dari seorang Anies Rashid Baswedan itu sangat dan amatlah bulet. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita melihat bagaimana gaya bicara dari seorang Anies Rashid Baswedan yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kelicikan, yang penuh dengan fitnahan. Pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, mungkin secara pribadi dan para pendukungnya dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan menaikkan elektabilitasnya. Tetapi bagi kita rakyat Indonesia yang masih waras, rakyat Indonesia yang masih kritis, yang masih mencintai bangsa dan negara ini, kita akan mengatakan bahwa itu semua adalah omong kosong. Anies seringkali mengatakan hal-hal yang manis. Anies seringkali memberikan ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi yang membuat kita terpesona. Tetapi fakta membuktikan bahwa Anies adalah satu pribadi yang hanya hebat dalam bernarasi, tetapi zong atau omong kosong atau tidak ada bukti atau tidak ada fakta ketika kerja nyatanya. Seringkali kita mendengar, seringkali kita menyimak ketika dia mengatakan bahwa di Stadium JIS itu, di atap Stadium JIS itu ada jogging track. Itu semua omong kosong. Tadi dia bilang lagi taman itu dijadikan sebagai lahan parkir air. Masuk akal nggak manusia seperti ini? Apakah pribadi seperti ini layak untuk menjadi capres di bangsa ini? Tolonglah, Indonesia ini butuh pemimpin yang cerdas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mau bekerja, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang merakyat. Bukan seperti Anies Rashid Baswedan, ngomongnya bulet, hanya pintar untuk mengolah narasi, pintar untuk mengolah kata-kata, faktanya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kepada para pemirsa sekalian, saya berharap bahwa tetaplah kita berpikir kritis, tetaplah kita bijaksana untuk menentukan figur pemimpin di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.